ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di siang hari ini kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita. Walaupun hujan sempat mengguyur kota Makassar, ya, atau sebagian kota Makassar, namun semangat para akhwat, para muslimah untuk menghadiri majelis ilmu di Markas Madrasah Sunnah Makassar, ya, patut kita syukuri, ya, sebagai taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menghadiri kajian pada siang hari ini, ya. Dan tentunya ini juga adalah sebuah nikmat yang juga diberikan kepada para pemirsa yang ada di manapun dia, ya, yang sempat mengikuti live streaming di halaman Facebook Madrasah Sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk semakin meningkatkan semangat kita di dalam mempelajari agama. Nah, terutama di zaman sekarang ini di mana sebagian orang-orang yang benci dengan Islam mulai berani kepada Islam, ya, di mana sebagian mereka sebagaimana yang terjadi baru-baru ini menggambar karikatur Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan kepada beliau SAW. Ya, maka ini adalah sebuah momen yang tepat untuk kita mengawali mempelajari agama ini supaya kita mengerti bahwa Islam, ya, tidak sebagaimana digambarkan oleh orang-orang yang fobi terhadap Islam. Islam tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Tapi Islam itu adalah sebuah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ditunjukkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, cara kita di dalam memberikan perlawanan kepada orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan cara mengamalkan sunnah beliau dan semakin mempelajari sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita sekalian. Dan kita melihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil zar'i," ya, dan disebutkan oleh Nabi, apabila kalian berjual beli dengan cara inah, ini salah satu bentuk jual beli riba, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, ya, sibuk dengan peternakan, dan kalian ridha dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, lupa dengan akhirat. Wa taraktumul jihad, lalu kalian meninggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Ya, sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Jadi kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara agar supaya kaum muslimin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW adalah cara supaya kaum muslimin tidak dihinakan. Orang-orang kafir tidak berani kepada kaum muslimin, segan kepada mereka. Bagaimana caranya? Ketika kaum muslimin dekat dengan agamanya. Maka semoga apa yang dilakukan para akhwat ummahat kaum muslimah pada siang hari ini dengan kajian muslimah
Ini sebagai bentuk upaya kita untuk semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat dengan sunnah, dan kemudian sebagai jembatan untuk kita bisa mengamalkan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tentunya lebih menyakitkan bagi orang-orang kafir daripada sekedar memboikot barang-barang mereka. Tidak dipungkiri pemboikotan barang-barang orang-orang kafir ya mungkin memberikan pengaruh yang besar bagi terdesaknya mereka. Namun ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya, mengamalkan sunnah, maka ini lebih menyakitkan bagi mereka, orang-orang yang benci kepada Islam. Taib. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian untuk kembali kepada sunnah, mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah di seluruh penjuru dunia dengan kemampuan kita masing-masing. Terutama di zaman sekarang ini, wahai akhwat fillah, barakallahu fikunna. Ya, di zaman kita sekarang ini, fasilitas telekomunikasi, fasilitas media itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa berdakwah dengan media-media yang kita miliki. Bahkan ada Google Translate. Kita bisa menerjemahkan ya bahasa kita ke dalam bahasa lain. Yang kita berharap bahwa dengan bahasa itu maka orang-orang di luar dari negara kita itu bisa kemudian tersentuh hatinya untuk melihat Islam sebagai sebuah keindahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita sekalian istiqomah untuk berada di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput dan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Barakallahu fikunna. Baik. Kemudian selanjutnya insyaallah di siang hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Fatawa Al-Mar'atil Muslimah. Fatwa-fatwa wanita muslimah. Ya, pembahasan masih pada Kitabut Thaharah, masih tentang masalah bersuci dari hal-hal yang dihadapi oleh para muslimah. Oleh para muslimah. Ya, baik. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Disebutkan tentang kaifiyatu mashi ra'si fil wudu. Tentang cara mengusap kepala ketika berwudu. Mengusap kepala ketika berwudu. Ya, baik. Disebutkan jawabannya, yakfi masur ra'si marratan wahidah. Cukup seorang mengusap kepala itu satu kali. Nah, ini yang ada dalam riwayat. Yang ada dalam riwayat. Adapun 3 kali ini tidak disebutkan di dalam riwayat. Ya, tidak disebutkan di dalam riwayat dari penjelasan ataupun praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di dalam berwudu. Ya, jadi dilakukan satu kali mengusap kepala. Taib. Bada'an bi muqaddamihi ila qafahu. Dimulai dari depan sampai ke tengkuk. Jadi dari depan kepala, ya, dari depan rambut bagian depan sampai ke tengkuk, ke belakang. Li husulil wajib bidzalika. Supaya tercapai kewajiban tentang hal tersebut. Wa i'adatil mashi min muakhkharihi ila muqaddamihi. Kemudian mengulang lagi mengusap kepala tersebut dimulai dari bagian belakang sampai ke depan. Jadi diawali dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Itu cara mengusapnya. Ya, itu cara mengusapnya. Baik. Dan ini afdal, lebih utama. Idza tayassara dzalik, kalau itu memang mudah untuk dilakukan. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, "Wamsahu biruusikum." Hendaklah kalian mengusap kepala-kepala kalian. Jadi kalau itu mudah dilakukan, mengusap kepala secara keseluruhan sebagaimana kita sebutkan tadi, maka itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus. Kalau misalnya dia tidak mampu karena ada satu penghalang, maka dilakukan semampunya. Dilakukan semampunya.
walima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yamsahu ra'sahu fil wudu. Demikian pula riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengusap kepalanya ketika berwudu. Walakin al-afdal ayyu'idal masha min muakhkharihi ila muqaddamihi. Tetapi yang afdal, yang lebih utama adalah mengusap kepala mulai dari depan ke belakang, dari ke belakang ke depan lagi. Itu yang lebih utama. Kalau tidak, maka tidak apa-apa, kita mengusapnya cuma ke belakang, sudah selesai. Ya, itu yang lebih utama seperti itu. Min muakhkharihi ila muqaddamihi idza tayassara. Ya, jika itu memang mudah. Baik. Kemudian sabata fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Zaid bin Asim, ya, bahwasanya disebutkan annahu wasafa wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala biyadihi wa adbara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap, ya, kepalanya. Kemudian beliau fa'akbala, mulai dari depan, ya, diusap dengan kedua tangannya, kemudian wa adbara, dan kemudian beliau usap juga dari belakang. Wa fil lafdz sahihain, disebutkan dari riwayat yang lain, dari lafaz yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bada bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafa. Beliau memulai dari depan bagian kepalanya, kemudian dijalankan sampai ke bagian tengkuknya. Tsumma raddaha, kemudian dia membalas lagi ilal makanil ladzi bada'a, di tempat dia memulainya lagi. Nah, ini jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz, wallahu waliyut taufiq, kata beliau. Semoga Allah memberikan taufik. Baik. Nah, para muslimah, para akhwat sekalian, barakallahu fikunna. Nah, di sini kita melihat ada beberapa kekeliruan yang kadang dilakukan oleh sebagian orang yang cuma memberikan air cuma bagian ujung kepalanya sedikit saja. Ya, cuma bagian ujung kepalanya sedikit saja. Padahal kalaupun dia menggunakan jilbab sebagaimana kita bahas di pembahasan sebelumnya, tetap dia menjalankan air itu ke belakang. Walaupun ada bagian rambut bagian depannya itu kena, tapi tetap dia jalankan ke belakang tangannya tadi. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya dia tidak dalam keadaan pakai jilbab. Di tempat misalnya di rumah dia, maka ini lebih utama lagi untuk dia usap. Pakai jilbab saja disunahkan seorang mengusapnya di atas jilbabnya. Apalagi kalau misalnya dia tidak pakai jilbab, maka lebih utama lagi dia usap kepalanya. Mulai dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sangat butuh kepada hadis. Bagaimana di dalam Al-Quran cuma disebutkan wamsahu bi ru'usikum, hendaklah kalian mengusap kepala-kepala kalian. Di situ tidak dijelaskan dalam Al-Quran bagaimana cara mengusapnya. Maka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang cara mengusapnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak cukup tanpa hadis. Hadis adalah penerapan Al-Quran. Siapa yang ingin mengamalkan Al-Quran, maka hendaklah dia mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ucapan Nabi atau ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Aisyah mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Maksudnya akhlaknya Rasulullah menggambarkan Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah menunjukkan ataupun menjelaskan Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran diamalkan Nabi. Apa yang Nabi amalkan itulah penafsiran Al-Quran. Termasuk dalam cara berwudu beliau.
bagaimana tata cara berwudu beliau, itulah penafsiran Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan wamsahu biru'usikum, hendaklah kalian mengusap kepala kalian. Nah, apa maksudnya mengusap di situ dan bagaimana caranya? Ini dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana disebutkan wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa aqbala biyadaihi wa adbara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap ya kepalanya, kemudian beliau mulai dari depan ke belakang, kemudian dari belakang lagi, atau fa aqbala, beliau dari belakang ke depan, kemudian ke belakang lagi. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan, yang kita sebutkan tadi, beliau memulai dari bagian depan kepala ya hingga sampai ke tengkuk beliau, kemudian beliau membalasnya lagi maju ke depan sampai di tempat di mana beliau memulai mengusapnya tadi. Barakallahu fikunna. Nah, inilah cara dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan cara berwudu. Nah, dan orang yang berwudu dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dia salat 2 rakaat, itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tapi syaratnya dia harus berwudu seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'atain, lam yuhaddithu fihi ma nafsan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu dengan wuduku ini, kata Nabi, lalu dia salat 2 rakaat, dia khusyuk dalam salatnya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi syarat diampuni dosa telah lalu ketika orang salat setelah berwudu adalah dia berwudu dengan cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam salat. Dalam salat juga seperti itu. Al-Qur'an memerintahkan kita salat, aqimus shalah. Dirikan salat. Jadi Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mendirikan salat. Cuma bagaimana salat yang benar, bagaimana tata caranya, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh beliau. Sampai beliau pernah salat di atas mimbar, menunjukkan kepada para sahabat begini cara salat yang benar. Dan Nabi memberikan stressing, Nabi memberikan peringatan, mengingatkan umatnya untuk apa? Salat sebagaimana beliau salat. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nah, demikianlah seorang muslimah di dalam mengamalkan agama, mereka berdasarkan Al-Qur'an dan juga berdasar kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian selanjutnya adalah disebutkan al-mar'atu idza wada'at tiflaha wa hiya tahiratun hal yajibu alaihi an tatawadda'a. Apabila seorang wanita ya mereka membersihkan atau menceboki anaknya ya, dan dia dalam keadaan sudah suci, apakah dia wajib berwudu lagi? Nah, ini biasa para wanita yang punya anak ya, atau yang punya kemenakan ya, atau punya adik, maka dia kadang menceboki adiknya atau kemenakannya atau anaknya. Gitu. Ya kan? Ketika dia masih kecil anaknya diceboki. Nah, sekarang ketika kita sudah menceboki anak tersebut, kita wajib mengulang wudu kita kalau kita sudah suci. Nah, ini. Walaupun kadang juga dilakukan laki-laki ya, tapi urusannya dengan masalah anak kecil ini lebih banyak ke perempuan, lebih banyak ke muslimah. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Idza wada'at al-mar'atu tiflaha aw tiflataha." Apabila seorang wanita dia menceboki bayi laki-laki atau bayi perempuan atau anak laki-laki atau anak perempuan, wa masahat farja fa innahu, atau kemudian dia menyentuh ya, dia menyentuh atau dia meletakkan, di sini bisa juga diartikan meletakkan, kemudian dia menyentuh kehormatan dari anak tersebut, fa innahu la yajibu 'alaiha al-wudu, maka tidak wajib dia untuk berwudu lagi. Ibu-ibu ya yang punya anak, cebok anaknya, kemudian dia misalnya sudah
dia sudah berwudu, maka tidak perlu dia mengulang wudunya. Atau dia letakkan anak tersebut kemudian menyentuh kehormatannya, maka tidak perlu dia berwudu lagi. Ya, demikian kata Syekh Utsaimin. Wa ma'lumun anna al-mar'ata allati taghsilu auladaha la yakhturu bi baliha asyahwatu. Ya, dan bahwasanya wanita apabila dia memandikan anak-anaknya, ya kan, anak laki-lakinya, maka syahwat itu tidak membahayakan keadaannya, kondisinya. Karena dia seorang ibu terhadap anaknya, anaknya juga masih kecil, maka insya Allah ya tidak akan ada syahwat. Fahiya idza wada'at tifla aw tiflata fa innama taghsilu yadaiha qattun minan najasa allati asabatha wa la yajibu 'alaiha an tatawaddaa. Adapun jika dia menceboki anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, ya, maka dia sekedar mencuci kedua tangannya saja. Dia cuci kedua tangannya saja. Jika tangan tersebut terkena najis, ya, jika tangan tersebut terkena najis, dan tidak wajib bagi wanita tersebut untuk berwudu ulang. Tidak wajib bagi wanita tersebut untuk berwudu ulang. Jelas ya insyaallah. Jadi kewajiban dia sekedar membersihkan najis, sekedar membersihkan najisnya. Jelas ya. Nah, kecuali kalau dia syahwat, ada syahwat. Ya, kalau ada syahwat lain lagi hukumnya. Ya, oleh karena itu di sini ditanyakan idza kuntu tahiratan. Ada pertanyaan, kalau saya suci, tsumma adhaftu tifli, lalu aku memandikan atau membersihkan anakku. Ya, membersihkan anakku. Baik. Hal yang qati'u wudu'i amla, apakah wudu'ku terputus, maksudnya batal atau tidak? Jadi kalau saya suci kemudian saya memandikan anakku, ya, apakah wudu'ku itu batal atau putus atau tidak? Maka dijawab oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Beliau ditanya tentang ini, beliau menjawab, man massa aurata ghairihi bi syahwatin intaqada wudu'uhu. Jika ada seorang yang menyentuh, ya, aurat selain dia, kemudian dia ada syahwat, maka wudunya batal. Jadi kalau menyentuh aurat selain dia, lalu dia ada syahwat, maka wudunya batal. Wakhtalafa fil massi bila syahwatin. Dan ini berbeda dengan menyentuh jika tidak ada syahwat. Menyentuh jika tidak ada syahwat. Ini beda hukumnya. Wal arjahu anna massa auratit tifli litadhhirihi la yanqudul wudu. Yang paling kuatnya bahwa menyentuh aurat anak atau anak kecil laki-laki untuk membersihkannya, maka ini tidak membatalkan wudu. Lakinnahu laisa mahallan lisyahwat. Namun jika itu seorang melakukannya tanpa syahwat, wa huwa mimma ta'ummu bihi al-balwa. Dan ini perkara yang banyak terjadi. Ya, fa fi naqdil wudu bihi kharaja harajun wa masyaqqatun. Dan kalau itu dianggap membatalkan wudu, maka ini akan menjadi berat. Dan ingat akhwat sekalian muslimah, bahwa agama kita salah satu cirinya adalah tidak memberatkan umat, tidak memberatkan manusia. Itu ciri dari agama kita. Ciri agama kita tidak memberatkan umat, tidak memberatkan apa? Tidak memberatkan manusia. Itu cirinya. Makanya semua yang berat itu pasti ada kemudahan di dalam agama kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan keringanan-keringanan di dalam agama ini sebagaimana yang Allah wahyukan kepada beliau. Ya kan? Ketika orang yang sholat tidak mampu berdiri, maka Nabi memberikan keringanan untuk dia duduk ketika sholat. Ketika dia tidak mampu duduk, maka syariat memerintahkan dia untuk apa? Ya, untuk berbaring. Inilah keutamaan-keutamaan.
keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Maka kemudahan adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kesulitan. Maka agama kita ini enggak ada yang susah. Semuanya mudah. Dan para ulama kita membuat sebuah kaidah, ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Bahwa sesuatu yang sulit itu akan mendatangkan kemudahan. Sesuatu yang sulit akan mendatangkan kemudahan. Taib. Oleh karena itu, berkaitan dengan masalah seorang wanita yang memandikan ataupun mencoboki anaknya, ini perkara yang berulang terus-menerus. Sesuatu yang dialami oleh banyak orang. Maka ketika setiap menyentuh itu atau setiap dia mandikan anaknya, dia nyentuh kemudian dia harus berwudu, maka di dalamnya ada sifat berat, ada masyaqqah, ada beban. Ya, ada beban. Walau kana naqidan lashtahara anis sahabati wa man ba'dahum. Kalau seandainya menceboki anak atau memandikan anak, kemudian menyentuh kehormatan anak tersebut, itu membatalkan wudu, maka tentu ini akan dikenal di kalangan para sahabat dan orang-orang setelah mereka. Tapi tidak ada riwayat menjelaskan tentang itu. Seandainya itu adalah membatalkan wudu, maka tentunya riwayatnya akan sampai kepada kita. Riwayatnya akan sampai kepada kita. Ya, ini dipahami baik-baik, ya, karena ini sering ada pertanyaan seperti itu, dan alhamdulillah pada siang hari ini kita telah mendapatkan jawabannya, dan alhamdulillah kita bisa mengamalkannya dengan tenang karena jawaban para ulama tentunya berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Mereka tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak berbicara sesuai dengan mau-maunya. Tapi mereka berbicara dengan dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, baik. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, hal akhdhu syai'in minasy-sya'ri awil jildi awil adhafiri yanqudul wudu. Apakah memotong atau mengambil, ya, sesuatu dari rambut? Maksudnya memotong rambut, mungkin sedikit dipotong rambutnya atau banyak, atau kulit, mungkin ada kulitnya yang keluar sedikit lalu dia gunting misalnya, atau memotong kuku, apakah ini juga membatalkan wudu? Gitu ya. Apakah itu membatalkan wudu? Maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ahdul insan min sya'rihi au dhafrihi au jildihi la yanqudul wudu. Kata beliau, seorang mengambil sebagian dari rambutnya atau kukunya atau kulitnya, ya, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, jangan sampai orang misalnya ada di kukunya, ya, dia potong, atau misalnya ada kulit yang keluar kemudian dia potong, atau rambut yang dia potong kemudian dia berwudu. Kata Syekh, dia tidak berwudu, tidak membatalkan wudu. Wa bihadhihi al-munasabah uhibbu an ubayyina anna asy-syu'ura yanqasim. Ya. Baik. Jadi disebutkan, kata beliau, dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan juga atau ingin menjelaskan juga bahwa rambut itu terbagi, ya, terbagi. Yang qasimu akhduha ila aqsam. Jadi rambut itu dilihat dari bisa diambil atau tidak, bisa dikurangi atau tidak, bisa dicabut atau tidak. Ini terbagi menjadi beberapa macam, terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama, kata beliau, al-qismul awal, bagian pertama, asy-syu'urul lati amara syari'u bi izalatiha. Rambut-rambut
yang diperintahkan syariat untuk dihilangkan atau untuk dicabut. Ya, untuk dihilangkan, dicabut atau dicukur. Misalnya sya'rul ana, ya, rambut kehormatan. Nah, ini dicabut atau dicukur, ya. Itu termasuk dari sunanul fitrah, sunnah fitrah, atau dia adalah perangnya fitrah, kebersihan, kesucian. Di situ tempat kotoran, maka dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu dicukur. Kemudian wal ibtin, demikian pula rambut ketiak. Nah, ini dicabut. Ya, ini juga sunnah dari Nabi kita Muhammad. Ini rambut-rambut yang diperintahkan untuk dihilangkan. Taib. Wasyarib, rambut kumis. Ini juga diperintahkan untuk dihilangkan atau dicukur. Bisa sebagiannya atau semuanya dicukur. Ya kan? Dicukur. Taib. Amara biqassiha. Syariat memerintahkan untuk memotongnya. Ya. Jadi rambut-rambut tadi dipotong. Jadi yang pertama, rambut itu ada rambut yang memang syariat memerintahkan untuk dipotong atau dihilangkan. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua dari bagian rambut adalah asy'ur allati naha syari'u an izalatiha. Rambut-rambut yang dilarang oleh syariat untuk menghilangkannya. Misalnya sya'rul lihya, misalnya jenggot, itu enggak boleh dihilangkan. Nabi SAW bersabda, ya, wafirrul liha, dan hendaklah kalian memelihara jenggot. Nah, ini dipelihara, ya, jenggot itu. Nah, ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang jangan menghina jenggot, membuat karikatur jenggot misalnya. Walaupun dia tidak membuat karikatur Nabi, tapi ketika dia membuat karikatur yang intinya adalah menghina, merendahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka ini bisa mengarah kepada kekufuran. Jangan menghina sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya kita belum bisa mengamalkan sunnah itu, maka ya jangan sampai kita mengarah kepada apa? Kepada menghina sunnah, mengejek. Sama misalnya di antara kaum wanita, ini kaitannya bukan masalah rambut, ya, masalah yang lain yang kita tekankan pada menghina atau merendahkan sunnah. Misalnya masalah poligami misalnya. Mungkin sebagian wanita, sebagian muslimah belum mampu untuk mengamalkan itu. Tapi jangan sampai dia terprovokasi mengarah kepada menghina, merendahkan poligami. Karena itu salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innahu min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu ketakwaan di dalam hati. Bukti ketakwaan seseorang kepada Allah adalah, salah satunya adalah mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terpancing dengan orang-orang yang emosional, lebih mengedepankan perasaannya sehingga kemudian dia menghina sunnah dari sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk yang saya sebutkan tadi, masalah poligami misalnya. Nah, kalau kaitannya dengan rambut misalnya, dia menghina jenggot. Dan saya pernah melihat sebuah karikatur yang tujuannya adalah untuk melecehkan jenggot. Bahkan ada sebagian orang yang mendiskreditkan orang yang memakai jenggot, kemudian dikatakan sebagai ciri terorisme. Maka ini harus dibantah dan harus dibela. Jangan sampai kita dalam hal sekarang karikatur Nabi Muhammad sebagai bentuk pelecehan kepada Rasulullah, kita semangat untuk mengadakan pembelaan, tapi ketika sunnah Nabi Muhammad juga dihinakan, dilecehkan, kemudian kita diam-diam saja, ya, kita tenang-tenang saja, tidak ada perasaan marah, tidak ada perasaan jengkel, bahkan kita membantu orang yang membuat karikatur menghina sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau seperti sunnah tidak isbal, ya, celana di atas mata kaki, itu kadang dibuat juga meme atau dibuat semacam karikatur yang tujuannya untuk menghina
atau merendahkan, membuli orang yang memakai celana di atas mata kakinya. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Rasulullah, "Ma aswala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja yang melampaui mata kaki dari kain, maka itu di dalam neraka. Nah, ini sunnah Nabi Muhammad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat, kana thawbuhu ala nisfi saqai. Adalah pakaian Rasulullah itu setengah betis. Makanya jangan dihina yang seperti itu, jangan diejek. Atau orang yang pergi ke masjid dihina, diejek. Orang yang azan ya diejek, dihina. Maka ini menghina syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia masuk dalam ya melecehkan Nabi Muhammad yang membawa syariat tersebut. Ya kan? Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menghina wanita-wanita yang memakai cadar. Ya kan? Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sebuah film yang sama sekali tidak bermutu, film My Flag, ya, yang menghinakan wanita-wanita yang bercadar, laki-laki yang pakaiannya di atas mata kaki, yang kemudian digambarkan bahwa orang-orang yang tidak pakai cadar itu dianggap sebagai orang yang paling Pancasilais, ya kan? Maka ini tentunya sebuah kekeliruan, ya, sebuah kekeliruan. Baik. Karena apa? Karena orang-orang yang pakai cadar juga adalah warga negara Indonesia, punya hak yang sama dengan siapapun. Maka tidak boleh seorang menghina, mengejek. Ya, karena mengejek mereka, karena mereka menggunakan atau menampakkan atau memperlihatkan pakaian-pakaian yang pakaian itu mereka yakini sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW, maka menghinanya sama saja menghina Nabi Muhammad SAW. Karena beliau yang bawa. Misalnya ada orang yang membuat kursi, lalu kita menghina kursinya, ya sama saja kita menghina pembuatnya, gitu. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita lolos dari melecehkan Nabi, merendahkan Nabi Muhammad SAW. Kita lolos tidak menggambar karikatur beliau, kemudian kita masuk ke dalam sebuah penghinaan yang lain, yaitu menghina ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian orang yang membuat lelucon-lelucon, yang lelucon itu isinya adalah konten-konten agama, konten-konten Islam. Seperti misalnya masalah neraka, masalah adab kubur, itu kadang dibikin cerita-cerita yang aneh agar orang tertawa. Ini penghinaan kepada syariat agama Allah. Ya, mereka mendengarkan malaikat bertanya kepada penduduk atau kepada orang yang masuk dalam kubur, ditanya siapa Tuhannya, apa agamanya, ditanya tentang siapa nabinya. Tapi di model, dibikin kisah sehingga orang itu tertawa. Bukan takut, malah dia tertawa. Nah, ini penghinaan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami baik-baik. Penghinaan kepada Nabi salah satu bentuknya adalah menghina ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghina tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina, ya kan? Gaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina pakaian beliau dan lain sebagainya dari bentuk penghinaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ya, kita panjang bicara masalah ini karena salah satunya hal yang kadang dibikin sebuah karikatur, ya, masalah jenggot tadi. Baik. Nah, kemudian wa kadzalika an-namsu wa huwa natful hawajib. Demikian pula mencabut apalagi namanya alis. Ini juga nggak boleh mencukur alis. Jadi alis jangan dicukur. Tidak boleh mencukur alis. Jadi itu rambut-rambut nggak boleh dicukur. Alis, bulu mata, kemudian dicabut satu-satu, ya. Kemudian diganti dengan yang baru. Ya, ini nggak boleh di dalam agama. Kita pertahankan, kita jaga alis-alis kita. Ya. Kemudian al-qismus tsalits, bagian yang ketiga. Jadi ada beberapa bagian. Pertama tadi rambut yang ada perintah dari syariat untuk dicabut, dihilangkan, dicukur atau dicabut. Yang kedua, rambut yang tidak boleh dicabut, tidak boleh dicukur. Di antaranya jenggot dan
alis, ya kan? Kemudian bagian yang ketiga, al-qismus tsalits asy-syu'ur allati sakat anha syari'u. Rambut-rambut yang syariat tidak memperbincangkannya, tidak membicarakannya, tidak menyentuhnya. Seperti karroksi, rambut kepala. Nggak ada perintah cabut atau nggak cabut ya, nggak ada. Maka bebas. Ya, wasaq. Kemudian rambut betis. Nah, betis ada rambutnya ya. Nah, itu juga. Taib. Itu nggak ada syariat membicarakannya. Waddira, rambut yang ada di tangan, pergelangan tangan, mulai dari ujung tangan sampai ke siku. Saya nggak tahu kalau di atasnya siku ada rambut, ya. Jelas rambut itu yang dimaksud di sini. Ya, wa baqiyatu syu'uril jismi, dan rambut-rambut yang lainnya yang ada di badan, misalnya rambut dada. Ya, bagi laki-laki itu. Nah, itu juga tidak ada syariat membicarakannya. Jadi yang pertama ada perintah dari syariat untuk menghilangkannya. Yang kedua ada perintah dari syariat untuk tidak mencabutnya, tidak menghilangkannya. Ya kan? Yang ketiga tidak ada pembicaraan di dalam syariat. Jadi ada tiga. Falamma sakata anhu syari' faqad qala ba'dul ulama annahu manhiyun an akhdhihi. Kalau misalnya syariat mendiamkannya, maka sebagian ulama mengatakan maka itu dilarang untuk mengambilnya, karena li'anna akhdahu taghyiru li khalqillah, karena mengambilnya, menguranginya, memotongnya itu termasuk dari merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Wa taghyiru khalqillahi min awamil syaitan, dan merubah ciptaan Allah termasuk dari perintah-perintah syaitan, ajakan syaitan. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 119, wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah, dan sungguh saya akan memerintahkan kepada mereka ya untuk merubah ciptaan Allah. Jadi menurut sebagian para ulama, kalau misalnya syariat mendiamkannya, tidak menyebutnya boleh dicabut atau tidak, boleh dicukur atau tidak, maka hukum asal kata mereka adalah tidak mencabutnya karena merubah ciptaan Allah. Wa qala ba'dul ulama, namun ulama yang lain berpendapat inna akhdahu mubah. Ya kan? Kata ulama yang lain, mencabutnya, mencukurnya itu boleh-boleh saja, mubah. Ya kan? Li'annahu maskutun anhu, karena tidak ada perbincangan di dalam syariat. Maka hukum asalnya mubah. Artinya mubah, boleh dicukur, boleh tidak, boleh dicabut, boleh tidak. Seperti apa tadi? Ya, rambut kepala, rambut betis, rambut pergelangan tangan, dan rambut dada dan lain sebagainya. Nggak ada. Ya. Nggak ada syariat. Oleh karena itu, nggak ada syariat yang membicarakan itu. Oleh karena itu, kata sebagian ulama yang lain, maka ketika dia didiamkan oleh syariat, tidak diperbincangkan, maka hukumnya mubah, boleh dicabut, boleh dicukur. Li'anna syari'ah ya amrun wa nahyun, karena syariat itu adalah perintah dan larangan. Wasakata ya, dan diam, didiamkan. Falamma sakata ulima anna hadza laisa mimma umira bihi wala mimma nuhya anhu. Kalau didiamkan, tidak diperbincangkan, tidak dibicarakan dalam syariat, maka diketahui bahwa itu bukan perintah dan juga bukan larangan. Bukan perintah dan juga bukan apa? Bukan larangan. Li'annahu law kana manhiyan, jikalau itu adalah larangan, manhiyan anhu, la nuhya anhu, maka sungguh akan dilarang. Walau kana ma'muran bihi la umira bihi. Ya, jika dia adalah sesuatu yang diperintahkan, maka pasti akan diperintahkan. Tapi kan enggak ada perintah, enggak ada larangan. Wa hadza huwal aqrab
min haitsul istidlal, dan ini pendapat lebih dekat dari sisi pendalilan, lebih dekat. Artinya lebih dekat kepada kebenaran. Jadi Syekh cenderung kepada pendapat kedua, dan saya juga cenderung kepada pendapat kedua yang mengatakan bahwa hukumnya mubah. Boleh dicabut, boleh dicukur atau didiamkan, dibiarkan. Anna izalata syu'ur ghairul lati nuhiya anha jaizatun. Bahwasanya menghilangkan rambut yang tidak dilarang maka itu boleh-boleh saja. Jadi menghilangkan rambut yang tidak ada larangan ya hukumnya boleh, tidak ada larangan, berarti boleh. Tapi ingat, di dalam diri manusia mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu rambut banyak. Nah, rambut-rambut itu tadi ada yang boleh dicabut, ada yang boleh dicukur, ada yang tidak, ada yang mubah. Yang ketiga itu mubah. Ya, taib. Wasyur allati amara syari'u bi izalatiha maddatuha arba'una yauman. Dan rambut-rambut yang diperintahkan syariat untuk menghilangkannya, maka masanya, jedah waktunya itu 40 hari. Saya kemarin bahas di tempat lain, di pengajian akhwat juga, ya, di hari Kamis sore, ya, tentang ucapan Syekh Dr. Shalih Al Fauzan, di mana beliau mengatakan bahwa rambut-rambut itu, demikian pula kuku, ya, dan semua yang dihilangkan itu bagusnya dihilangkan, dicukur itu atau dipotong 7 atau 1 pekan 1 kali, 7 hari sekali. Kalaupun dia tidak bisa, ya, tidak mampu rutin 7 hari sekali, maka paling tidak jangan melebihi 40 hari. Nah, di sini juga Syekh Utsaimin menyebutkan rambut-rambut itu diperintahkan syariat untuk dihilangkan dan masa jedah waktunya adalah 40 hari. Qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, waqtun lana wa waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syarib wal dhufuri wal ana wal ibti alla tatruka fawqa 40 yawman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah memberikan waktu kepada kami dalam masalah kumis, dalam masalah kuku, dalam masalah bulu kehormatan, dalam masalah bulu ketiak, agar tidak dibiarkan melebihi 40 hari. Kita kadang 40 tahun belum pernah dicabut. Ini nggak tahu sudah jadi hutan rimba ini, ya. Nah, jadi dicabut atau dipotong, dicukur. Ya, ini syariat kita. Nah, inilah cara membela sunnah, membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad telah menetapkan sebuah syariat, diantaranya adalah ini, karena Anas bin Malik mengatakan Nabi memberikan waktu kepada kami. Berarti inilah syariat Nabi. Jangan dipikir bahwa orang yang ingin membela Nabi Muhammad sekedar memboikot, bukan sekedar itu. Kalau itu selesai, misalnya pihak Perancis, ya, yang menggambar karikatur Nabi sudah minta maaf, selesai masalah, ya, pembelaan pun selesai. Tapi kalau misalnya kita membela Nabi dari sisi kita membela sunnah beliau, mengamalkan sunnah beliau, benci kepada yang menghina sunnah beliau, maka ini tidak akan pernah berakhir sampai hari kiamat. Terus kita membela Nabi karena Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan rasa cinta ke dalam hati orang-orang beriman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi, sebagai orang yang paling dia cintai, melebihi orang tuanya, melebihi anaknya, dan melebihi seluruh manusia. Demikianlah harusnya orang menunjukkan cintanya kepada Nabi dan tidak mendahulukan ucapan orang lain dibanding dengan ucapan Nabi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimah barakallahu fikunna dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, hendaklah seseorang menunjukkan pembelaannya kepada Nabi dan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita mulai dari ini.
Kita mulai dari apa yang kita pelajari sore hari ini atau siang hari ini tentang waktu memotong dari rambut-rambut, kuku dan lain sebagainya, itu 40 hari. Sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi memberikan waktu sampai 40 hari. Lakin ba'dun nasi ya'ba illa an takuna adfaruhu tawilatan. Akan tetapi sebagian orang enggan untuk melakukan itu, kecuali kalau kukunya sudah panjang baru dia potong. Wa ba'dun nasi ya'ba illa ayyakuna dhafruhu atau dhafrul hinsir tawilan ma anna fihi mukhalafatun lisyariah. Sebagian juga orang tidak mau, kecuali jika kuku kelingkingnya itu sudah panjang. Jadi dia sengaja memanjangkan kuku kelingking. Saya nggak tahu untuk apa. Padahal kata mbet banyak. Ya, untuk apa dia pelihara kuku kelingkingnya itu? Jadi ini tidak potong, nanti panjang sekali baru dia potong. Maka kata Syekh, fihi anna fihi mukhalafatan asy-syari', mukhalafatan lisyariah. Ya, bahwa hal tersebut menyelisih syariat. Walaupun dia potong, tapi dia potong sudah panjang. Nah itu. Padahal diperintahkan untuk memendekkannya. Tidak tahu tunggu berapa meter baru dia potong. Ya, tentunya ini sesuatu yang menyelisih syariat. Jadi ternyata akhwat sekalian, barakallahu fikunna, dan teman-teman sekalian dimanapun berada, membela Nabi Muhammad SAW, membela kehormatan beliau, ternyata bisa kita lakukan dengan cara apapun, ya, yang diridhoi oleh syariat. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti perintah Nabi, petunjuk Rasulullah, dan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kemudian disebutkan wa yalhaquhu kadzalika bisiba, dan mereka ya melakukan itu sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang buas. Binatang buas itu kukunya panjang-panjang. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma anharud dam wa dzikru smallahi alaihi fakullun illa as-sinnu wad-dhufar fa inna sin admun wad-dhufar madiyul al-habsya, ay annal habsya yabakuna adhafirahum. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi bahwa binatang buas itu memang memelihara kukunya hatta takuna kal hirab, jadi seperti cakar. Faida masaka al-arnab taib masalan battuha bihadza adzifr sarat madiyatan lahu. Jadi binatang buas itu memelihara kukunya, memelihara atau memanjangkan kukunya, cakarnya itu dalam rangka mereka untuk kebutuhan dia, mencakar, memakan makanannya dengan cakar itu. Ya, misalnya kelinci ya, memakan wortel, ya kan, dengan cakarnya itu dibutuhkan. Nah, manusia tidak. Manusia tidak. Ya, oleh karena itu hendaklah orang memperhatikan bagaimana nasihat Nabi Muhammad SAW, terutama berkaitan dengan masalah, ya, dengan masalah taib, memotong ataupun memelihara rambut-rambut, ya, yang harus dipelihara atau rambut yang harus dipotong. Ya, jadi di sana ada bentuk pembedaan ya dari beberapa rambut itu, ada yang dipotong dan ada yang dibiarkan. Dan demikianlah syariat mengatur, sehingga seorang hendaklah harus senantiasa meyakini bahwa apa yang diajarkan, yang ditunjukkan di dalam syariat itu akan membawa kepada kebaikan. Dan ini dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Ya.
Jelas ya? Dan ini juga menunjukkan di sini akhwat fillahi barakallahu fikunna, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup bersih. Ya, rambut-rambut yang dipotong tadi, yang disebutkan dipotong itu adalah tempat-tempat rambut dari tempat-tempat kotoran. Karena dia tertutup. Karena dia tertutup. Ya, tertutup rapat gitu. Jadi tempat kotoran di situ. Dan ketika tidak dipotong, maka kotoran itu ada di situ. Walaupun kadang dibersihkan, karena dia lembab, maka kotoran itu akan ada di situ. Berkumpul kuman-kuman dan kotoran-kotoran. Maka disitulah hikmahnya kenapa dipotong. Ya, kenapa dipotong. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini sudah hampir jam 3 ya? Iya. Taib. Insyaallah untuk kelanjutannya kita akan bahas di pertemuan akan datang. Dan sekarang kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah tadi atau masalah-masalah lain, insyaallah. Taib. Kalau ada yang tanya lewat Facebook ya. Ya, pertanyaan pertama, bismillah, semoga Ustadz dan tim dan seluruh umat muslim selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Afwan, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum berkumur-kumur saat berwudu bagi orang yang memakai behel gigi? Ya, berkumur-kumur adalah perkara yang diwajibkan di dalam berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faghsilu wujuhakum," maka hendaklah kalian mencuci muka kalian. Nah, masuk dalam muka adalah berkumur, yang diistilahkan di dalam bahasa syariat dengan madmadah. Disebutkan dalam hadis dengan madmadah. Ya, bahkan madmadah ini masuk dalam 10 sunnah fitrah. Berkumur-kumur. Ya, berkumur-kumur. Kalau dia pakai behel nggak apa-apa, dia berkumur-kumur, dia bersihkan. Karena kalau dia pakai behel misalnya, bisa saja kotoran itu tersimpan di antara behelnya itu dengan dengan giginya. Maka berkumur-kumur tentunya lebih diutamakan. Ya, diutamakan. Jadi ketika kita berwudu ya kita berkumur-kumur, dan dia karena dia adalah bagian dari muka, maka hukumnya wajib berkumur-kumur. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang lain? Nggak ada? Kalau nggak ada, insya Allah kita cukupkan pembahasan kita untuk sore hari ini. Kita berharap kepada Allah yang sedikit ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita sekalian, ya, dari fatwa-fatwa para ulama yang berkaitan dengan masalah wanita, dengan masalah muslimah. Dan sekali lagi ini penting sekali kalian pahami baik-baik, kalian amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kalian ajarkan kepada orang-orang yang belum mengetahuinya, sahabat-sahabat kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian, diajarkan dengan apa yang sudah kalian amalkan, kalian praktekkan. Dan ini adalah cara terbaik di dalam mengulang-ulang pelajaran, dengan mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan atas kesungguhan kalian di dalam menuntut ilmu, ya. Dan saya berharap kepada Allah bahwa apa yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita, sehingga dia akan menjadi berkah di dalam kehidupan ini. Dan yang lebih penting adalah bagaimana ilmu yang kita amalkan tadi bisa dicontoh oleh saudara-saudara kita, sehingga bisa menjadi sebuah amal jariah yang akan bermanfaat untuk kita sekalian di kehidupan dunia dan juga di kehidupan yang akan datang, di alam kubur dan nanti di akhirat insyaallah. Barakallahu fikunna, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.